Perkenalkan, saya Bella Widya Ramadanti dari kelompok 9. Perkenalkan, nama saya Johan Yesando Widiatmiko dari kelompok 9. Kenalkan, nama saya Tantri Anggiawardani dari kelompok 9. Kelompok kami akan membahas mengenai polifenol. Sebenarnya apa sih polifenol itu? Polifenol merupakan senyawa fitokimia secara alami pada tumbuhan yang menyimpan berjuta manfaat untuk kesehatan. Jenis-jenis polifenol. Yang pertama yaitu flavonoid. Flavonoid adalah kelompok pigmen yang ada pada tumbuhan. Sekitar 60% polifenol termasuk ke dalam kelompok flavonoid. Yang kedua yaitu asam fenolik. Senyawa fenolik dibagi menjadi subkelompok asam fenolat, flavonoid, tanin, dan stilben berdasarkan jumlah gugus fenolik hidroksil yang melekat dan elemen struktural yang menghubungkan cincin benzen. Yang ketiga yaitu amida polifenol. Amida polifenol ini dapat ditemukan pada cabai, oat, ataupun gandum. Selain sebagai antioksidan, amida polifenol juga memiliki efek untuk mengurangi peradangan. Yang keempat yaitu antosianin. Seperti senyawa flavonoid lainnya, antosianin memiliki sifat antioksidan yang amat bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Sebagai molekul antioksidan, antosianin dapat mengendalikan radikal bebas yang berlebih. Polifenol ini dapat kita dapatkan dari berbagai sumber. Untuk rempah-rempahan, kita bisa mendapatkan dari cengkeh, bunga lawang, dan jahe. Dari sayur-sayuran, kita bisa mendapatkannya dari brokoli, wortel, dan bayam. Dari buah-buahan, kita bisa mendapatkannya dari raspberry, blueberry, dan strawberry. Dari kacang-kacangan, kita bisa mendapatkannya dari kacang almond, kacang kedelai, dan hazelnut. Selain itu, flavonoid juga bisa didapatkan dari sumber lainnya, seperti rumput laut, teh, kopi, dan kakao. Polifenol berfungsi sebagai antioksidan yang mampu menurunkan risiko terkena berbagai penyakit. Manfaat dari polifenol antara lain, yang pertama, mencegah penyakit kardiovaskular. Polifenol dapat menurunkan tekanan darah dan kolesterol sehat, serta meningkatkan kolesterol baik. Yang kedua, menurunkan gula darah. Polifenol dapat membantu menurunkan kadar gula darah, serta mendorong tubuh untuk memproduksi insulin dan menggunakannya dengan lebih efektif. Yang ketiga, menurunkan risiko kanker. Polifenol dapat menekan pembentukan dan perkembangan sel kanker karena perannya sebagai penangkal radikal bebas dan mengurangi peradangan di dalam tubuh. Yang keempat, meningkatkan daya ingat. Polifenol diketahui dapat meningkatkan aliran darah ke otak yang dapat mengurangi risiko terkena penurunan daya ingat. Yang terakhir, manfaat dari polifenol yaitu menjaga kesehatan pencernaan. Polifenol dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri baik di dalam usus dan membantu bakteri baik tersebut untuk melawan bakteri berbahaya seperti E. coli dan Salmonella. Metode ekstraksi polifenol. Pertama yang dilakukan yaitu persiapan simplisia. Ekstraksi dilakukan menggunakan pelarut Aquades dengan perbandingan 1:4. Lalu Aquades dan simplisia tersebut dihancurkan menggunakan blender selama 2 menit hingga homogen. Ekstraksi dilakukan dengan metode microwave assist extraction atau MAE, di mana simplisia dengan pelarut yang telah homogen kemudian dimasukkan ke dalam microwave. Power microwave yang digunakan yaitu sebesar 180 watt dan diatur waktu ekstraksi selama 3 menit. Setelah proses ekstraksi selesai, suspensi hasil ekstraksi dengan microwave kemudian disaring dengan menggunakan kertas saring. Cairan kemudian akan dikentalkan dengan menggunakan rotary vacuum evaporator dengan suhu 55 derajat Celcius, kecepatan putar 65 rpm.
polifenol bisa menjadi salah satu pangan fungsional. Polifenol merupakan senyawa fitokimia yang secara alami terkandung dalam buah-buahan, sayuran, rempah, dan kacang-kacangan. Banyaknya tanaman yang mengandung polifenol dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan fungsional. Polifenol sebagai salah satu jenis antioksidan yang memiliki efek dapat mengurangi efek buruk dari radikal bebas dan memelihara kesehatan tubuh. Mengonsumsi makanan yang kaya polifenol secara teratur dapat melindungi dari resiko penyakit jantung dan diabetes tipe 2. Penambahan polifenol pada coklat memiliki nilai ALT yang lebih rendah dibandingkan tanpa penambahan polifenol, karena polifenol sendiri memiliki peran sebagai antibakteri. Sifat antibakteri yang dapat berfungsi selain untuk melawan beberapa jenis bakteri patogen yang terdapat pada bahan pangan, juga mampu untuk melawan beberapa jenis bakteri karsinogenik. Penambahan senyawa polifenol pada teh dapat menetralisir radikal bebas dengan melakukan substituen hidroksil. Unsur polifenol yang ditambahkan pada teh dapat menghambat aktivitas enzimatik katekolamitiltransferase dan senyawa kafein yang dapat menghambat dekomposisi yang disebabkan oleh induksi fosfodiesterase sehingga menyebabkan tersekresinya norepinefrin. Norepinefrin ini dapat menginduksi terjadinya sekresi GnRH melalui vena portal hipofisis yang membuktikan bahwa polifenol ini dapat digunakan sebagai alternatif dalam meningkatkan kadar antioksidan pada tubuh. Pada kopi, polifenol yang dapat menurunkan tekanan darah selain memiliki kandungan yang dapat meningkatkan tekanan darah. Polifenol ini memiliki fungsi untuk menurunkan tekanan darah dengan menghambat terjadinya aterogenesis dan memperbaiki fungsi vaskuler. Keberadaan polifenol ini dapat menyeimbangkan efek dari kafein.